Ya Bapak Ibu, kita boleh bersyukur di tempat ini kalau kita boleh berkumpul di tempat ini. Salah satunya yaitu acara untuk pendalaman Alkitab tentang Habakuk yang nanti disampaikan oleh Ibu Betty. Ya sebelumnya kita mau nyanyikan memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Segala Puji Syukur. Kita boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Ini saya naiknya tinggi sekali. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Boleh bertepuk tangan Bapak Ibu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Ya silakan duduk Bapak Ibu serta saudara sekalian. Kita mau berdoa sebelum kita akan memulai. Mari kita berdoa bersama. Tuhan kami ucap syukur Engkau boleh berkati kami semua di tempat ini. Kami boleh belajar tentang Habakuk yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Betty. Engkau juga boleh berkati untuk pujian yang kami boleh nyanyikan. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami semua untuk tempat ini, untuk datang dan selamat tempat ini. Kami ucap syukur semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Ya. Ya, tadi nyanyi saya sambil saudara. Saya itu kan ikut latihannya Lala. Jadi ternyata yang selama ini saya nyanyikan itu caranya salah itu. Terus dibeneri ketika ikut latihannya namanya Lala itu ya. Jadi enggak ada yang ikut ya. Bersama dengan saya ada 4 orang. Salah satunya mamanya siapa namanya? Anita itu. Ya, sama istrinya Kout.
Ya unik juga Bapak Ibu, unik juga. Jadi ternyata ya namanya belajar itu ternyata ya memang apa ya namanya sesuatu yang mungkin kita sudah lakukan ketika dibenerin itu kan waduh sulit sekali, sangat sulit sekali. Tapi kita mau belajar, ya belajar untuk membenarkan yang salah itu ya sulit sampai yang latihan kedua masih salah itu. Tadi saya coba praktekkan itu ternyata ya sulit-sulit gampang itu. Ya itu harus napas, harus yang lainnya. Jadi kalau kita mau apa ya namanya, mau belajar dengan benar, mau belajar dengan benar ternyata itu sulit. Ya, tapi nanti tentang Habakuk nanti akan disampaikan juga dari Cik Betty yang kan, ya kalau tadi orang percaya apa sih tadi tulisannya? Orang percaya dan orang benar oleh karena percaya. Ya benar ya. Percayanya ya, orang benar. Tadi tak saya hafalkan ini tulisannya ya. Ya mau belajar ya, ternyata belajar menghafalkan itu tidak mudah itu. Ya, kita mau nyanyikan satu lagu ya. Mungkin lagu ini bagi yang orang-orang lama mungkin tahu, yang baru ya mungkin kalau tidak tahu nanti belajar ya. Indah rencanamu Tuhan. Nah, indah rencanamu Tuhan. Nah, tahu ya, tahu. Ya, yang belum tahu nanti bisa belajar ya. Lagunya slow.
Kalau rencana kita dengan rencana Tuhan berbeda, tapi sangat indah kalau rencana Tuhan untuk kita semua, saudara Bapak Ibu. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau nyanyikan satu pujian, pertolonganmu. Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Selanjutnya kami serahkan pada Bu Betty. Mari Ibu Bapak kita bersatu hati di dalam doa. Benar Tuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami orang-orang yang menaruh harap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak akan pernah kami dikecewakan satu kali pun. Tuhan, terima kasih karena Tuhan dalam Kristus sudah berkenan menjadikan kami anak-anak-Mu dan kami boleh menikmati merasakan kehidupan bersama dengan Tuhan di dalam segala suka maupun duka. Jatuh bangun kami mengikut Engkau Tuhan, namun sampai hari ini janji-Mu tetap nyata, penyertaan Tuhan tetap menaungi setiap kami, melingkupi kami dengan kasih sayang yang selalu baru setiap hari. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan karuniakan kepada kami pada malam hari ini boleh bersama-sama berkumpul untuk pendalaman Alkitab. Kami tahu ini bukan kegiatan gerejawi yang menjadi favorit, yang disukai oleh banyak orang, oleh anak-anak Tuhan yang lain. Tapi setidaknya untuk setiap jemaat yang boleh hadir pada malam hari ini, ataupun juga yang nanti akan menyaksikan tayangan PA ini di Warta Karangsaru, YouTube-nya Karangsaru. Tuhan, terima kasih untuk kerinduan dan juga kesempatan yang Tuhan karuniakan. Biarlah ini menjadi kesempatan juga bagi kami untuk dibekali dengan firman Tuhan ketika kami menjalani hidup yang tidak mudah. Hidup yang penuh dengan
gejolak, persoalan, tantangan, bahkan hal-hal yang tidak sanggup kami pikirkan. Situasi dan kondisi yang rumit, sulit, tetapi kami bersyukur kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan beracara dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di dalam perenungan akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, selamat malam Ibu Bapak. Ya, sebagaimana publikasi yang sudah disampaikan, hari ini kita akan membahas salah satu tokoh di Alkitab yang bernama Habakuk. Ya, untuk mendasari PA, saya ajak Ibu Bapak untuk membaca gitu ya, keseluruhan kitab Habakuk. Kenapa keseluruhan harus dibaca? Ya supaya kita punya pengertian yang lebih lagi. Dan kemudian hanya 3 pasal saja sih ya. Jadi hanya dalam waktu kurang lebih 10 menit sudah selesai satu kitab. Wih, keren ya. Baik, kita akan membaca Alkitabnya itu dalam TB2. Terus begini Jal, yang kalau enggak punya, tenang ya. Saya sudah ketikkan loh, coba. Saya sudah ketikkan. Wah, kita akan baca bersama-sama. Ya, karena kita satu tim, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Kita coba ya. Oke, gitu ya. Baik, kita akan coba baca bersama-sama. Semoga saya kelihatan yang di situ. Habakuk, Alkitab terjemahan baru 2. 1, 2, 3. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi atas ketidakadilan. Berapa lama lagi ya Tuhan, aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu kekerasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan dan memandangi saja kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian menjadi-jadi. Itulah sebabnya hukum tak lagi berdaya dan keadilan tidak pernah ditegakkan. Sungguh orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan diputar balikkan. Jawaban Tuhan, hukuman melalui orang Kasdim. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah, terheran-heranlah dan tercenganglah, sebab aku akan melakukan sesuatu pada zamanmu yang jika diceritakan tidak akan kamu percayai. Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang ganas dan berangasan itu, yang menjelajahi seluruh penjuru bumi untuk menduduki pemukiman yang bukan milik mereka. Bangsa itu mengerikan dan menakutkan. Merekalah yang memutuskan keadilan dan kehormatannya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala di malam hari. Pasukan berkudanya berderap-derap. Pasukan berkudanya datang dari jauh, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Mereka semua datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan hanya seperti angin timur dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohnya dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ia mentertawakan setiap kota berkubu, membuat timbunan tanah dan merebutnya. Mereka lalu melesat seperti angin dan bergerak terus. Mereka bersalah karena mendewakan kekuatannya. Di manakah keadilan Tuhan? Bukankah engkau ada sejak dulu, Tuhan Allahku yang maha kudus? Kami tidak akan mati ya Tuhan, mereka telah kau tetapkan untuk menghukum. Ya gunung batu telah kau kan mereka menghajar. Mataku terlalu suci untuk melihat kejahatan dan engkau tidak tahan memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi saja orang-orang yang berbuat khianat itu dan berdiam diri ketika orang orang yang lebih benar daripadanya? Mengapa manusia kau buat seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya? Semuanya ditarik bangsa itu ke atas dengan tali,
ditangkap dengan pukatnya dan dikumpulkan dengan jala. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkan kurban kepada pukatnya dan dibakarnya kurban kepada jalannya. Sebab dengan alat-alat itu melimpah dan mereka ruah. Itulah sebabnya ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa tanpa belas kasihan. Ibu Bapak tunggu sebentar ya. Kayaknya mata saya terlalu jauh itu. Minta tolong nanti dari Mulmet ya, yang ini ya. Kita baca pasal berikutnya. Pasal 2, 1, 2, 3. Orang benar akan hidup karena percaya. Aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Tuhan menjawab aku, katanya. Tuliskanlah penglihatan ini dan ukirkanlah itu pada loh-loh batu, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya, dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Sungguh, kekayaan itu berkhianat. Orang yang sombong tidak akan berdiam diri. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut. Segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunnya. Hukuman atas si penindas. Bukankah mereka sekalian akan melontarkan peribahasa terhadap dia dengan nyanyian sindiran ini? Sungguh celaka orang yang menumpuk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Sampai berapa lama lagikah? Demikian pula orang yang menimbuni dirinya dengan barang gadaian. Bukankah dengan sekonyong-konyong akan bangkit para penagih utangmu dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau sehingga engkau menjadi rampasan bagi mereka? Engkau telah menjarah banyak bangsa, maka semua suku bangsa yang tersisa akan menjarahmu. Karena darah manusia yang tertumpah itu dan kekerasan terhadap negeri, kota serta seluruh penduduknya. Sungguh celaka orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan kediamannya di tempat yang tinggi, supaya terluput dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah atas rumahmu ketika engkau menghabisi banyak bangsa dan dengan demikian mencelakakan dirimu sendiri. Sebab batu berteriak dari tembok dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Sungguh celaka orang yang mendirikan kota di atas darah dan mengokohkannya dengan ketidakadilan. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam bahwa bangsa-bangsa bersusah payah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air menutupi lautan. Sungguh celaka orang yang memberi sesamanya minum campuran amarah, bahkan memabukkan mereka supaya dapat melihat aurat mereka. Engkau akan kenyang dengan kehinaan, bukan dengan kemuliaan. Engkau sendiri minumlah juga sampai terhuyung-huyung. Kepadamulah akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan kehinaan akan menutupi kemuliaanmu. Kekerasan terhadap Libanon akan melanda engkau, dan kebinasaan binatang-binatang akan menggentarkan engkau karena darah manusia yang tertumpah itu dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apa gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apa gunanya patung tuangan, pengajar dusta itu? Sebab pembuatnya percaya kepada buatannya. Padahal berhala-berhala buatannya itu bisu belaka. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus.
Berdiam dirilah di hadapannya, hai segenap bumi. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya melintasi langit dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya. Di depannya berjalan sampar dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murkamu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarahmu ketika engkau mengendarai kudamu dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi dengan anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra dalam memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya. Ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman engkau menginjak-injak bumi, dalam murka engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pemimpin kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak-injak laut, timbunan air yang bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang. Aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Capek? Ya, tapi setidaknya kita sudah membaca satu kitab pada malam hari ini. Ya, berbahagialah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita. Haleluya. Ya, Ibu Bapak, kitab Habakuk ini merupakan kitab yang unik. Uniknya di mana begitu ya? Kitab Habakuk kalau kita bandingkan dengan kitab-kitab yang lain, itu tidak berisi nubuatan langsung terhadap kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Gitu ya. Kalau kita lihat di kitab-kitab yang lain itu kan hukuman untuk bangsa ini, hukuman. Nah, habis hukuman terus nanti ada pemulihan dan sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan di sini tidak begitu ya. Jadi tidak seperti kebanyakan kitab yang ditulis oleh nabi-nabi lainnya secara langsung menuliskan mengenai kehancuran bangsa Yehuda serta adanya pemulihan bagi bangsa Israel. Kitab Habakuk ini berisi percakapan justru. Ya, kalau kita lihat itu hanya antara Habakuk dengan Allah. Dan percakapan ini ada berbalasan. Ya, bagaimana si Habakuk ini menyampaikan keluhan
terhadap penderitaan yang ia saksikan, lalu Allah merespon dengan menjelaskan begitu ya, apa yang sebenarnya sedang ia kerjakan, begitu. Nah, pada akhirnya jawaban Allah membuat iman Habakuk itu tetap kokoh. Dan di akhir kalimat, di dalam pasal yang ketiga, dikatakan ayat 19, ya justru melalui pergumulan ini Allah menjadikannya kuat bagaikan kaki rusa yang berjejak di bukit-bukit. Dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. TB2 menerjemahkannya di tempat tinggi. Kalau yang TB itu bukit-bukit gitu ya. Nah, mengapa Habakuk menggunakan istilah kaki rusa? Pastikan ada alasannya ya. Kenapa kok nggak kaki yang lain begitu? Saya mendapati jawabannya adalah karena rusa memiliki sepasang kaki yang kuat. Loh kan yang lain juga banyak. Pokoknya ini yang dipakai oleh Habakuk adalah kaki rusa gitu ya. Kaki rusa, kaki yang kuat, yang diperlukannya untuk dapat hidup di lingkungan hutan yang keras dan sulit sekalipun. Jadi kaki mereka diperlukan untuk dapat melarikan diri dari para pemburu, entah itu manusia ataupun hewan buas seperti harimau, singa, dan juga binatang-binatang buas lainnya begitu ya. Oleh karena itulah kaki rusa tercipta dengan kekuatan yang mampu menanggung semuanya itu. Nah, hutan di mana yang menjadi tempat tinggal rusa itu merupakan satu medan yang sangat berat. Banyak tantangan yang harus dihadapi si rusa. Jika ia tidak ingin menjadi mangsa, maka dia harus berlari cepat. Untuk itulah kakinya harus kuat gitu. Nah, di sini Habakuk mengungkapkan bahwa kakinya itu menjadi seperti kaki rusa gitu ya, yang kuat dan siap kalau ada kesulitan, tantangan, segera lari begitu ya. Bukan lari menghindari, tetapi maksudnya tetap berjalan maju begitu ya. Nah, yang menjadi sumber kekuatannya dikatakan Tuhan. Jadi hanya kepada Tuhanlah ia mendapatkan kekuatan itu, hanya di dalam Tuhanlah ia menghadapi apapun. Jadi Ibu Bapak, sederhananya kitab Habakuk ini menceritakan tentang pergumulan pribadi seorang hamba Tuhan, seorang nabi yaitu Habakuk yang terus berusaha bagaimana dia bisa tetap percaya bahwa Allah itu baik apapun situasi dan kondisinya begitu ya. Allah itu tetap baik meskipun begitu banyak kejahatan, begitu banyak tragedi yang ada di dalam dunia. Jadi perkataan Habakuk sebenarnya ini merupakan puisi ratapan yang sangat mirip dengan ratapan dalam kitab Mazmur. Kalau kita baca di dalam Mazmur, Mazmur menyampaikan keluhan gitu ya, agar Allah memperhatikan penderitaan atau ketidakadilan yang terjadi. Dan kemudian dia minta tolong Tuhan, tolong segera lakukan sesuatu gitu. Nah, dengan mengenali bentuk dari ratapan ini, kita dapat menemukan kunci untuk memahami susunan dan pesan dari kitab Nabi yang singkat ini ya. Pasal 1 dan pasal 2 disusun sebagai percakapan berbalasan antara Habakuk dengan Allah. Sang Nabi menyampaikan dua keluhan di situ ya. Dan kemudian kita lihat bagaimana Allah merespon dengan memberi jawaban. Keluhan yang pertama yang disampaikan di situ adalah bagaimana Allah dapat membiarkan umatnya, dalam konteks ini umat Israel yaitu Yehuda ya, kerajaan Israel Selatan gitu, yang memberontak kepada Allah itu berbuat seenaknya sendiri. Begitu banyak dosa dan kok kayaknya enak aja begitu. Semuanya baik-baik saja nampaknya. Begitu ya. Kok nggak ada hukuman yang diberikan kepada mereka? Itu keluhan yang pertama yang diajukan oleh Habakuk kepada Allah. Kemudian keluhan yang kedua adalah bagaimana Allah dapat mengizinkan bangsa yang lebih jahat daripada bangsa Yehuda untuk menghukum bangsa Yehuda. Itu pasal 1 dan pasal 2. Kemudian kalau kita lihat di dalam pasal 3 ini berisi doa Habakuk ya, dalam nada puisi ratapan tapi diakhiri dengan puji-pujian yang penuh pengharapan. Jadi sekalipun dunia runtuh,
karena kelaparan, kekeringan, peperangan, penindasan, atau apapun juga, ia akan tetap percaya. Ia akan tetap bersuka cita karena janji-janji Allah. Jadi di penghujung kitab ini, Habakuk menjadi teladan yang luar biasa begitu ya. Habakuk sadar betapa dunia ini dan hidup kita itu bisa menjadi kelam, bisa menjadi kacau. Namun ia ajak setiap kita untuk menempuh perjalanan iman. Percaya bahwa Allah dalam Kristus, ya, Allah yang kita percaya saat ini sangat mengasihi dunia ini dan suatu hari ia akan mengalahkan kejahatan dalam dunia ini. Ungkapan Habakuk, orang benar akan hidup oleh iman, atau di dalam TB2, orang benar akan hidup oleh percayanya, ini ungkapan yang sangat terkenal. Bahkan dikutip di dalam kitab Perjanjian Baru, ada 3 bagian ya, ada Roma pasal 1 ayat 17, Galatia 3:11, Ibrani 10 ayat 38. Nah, ini sekilas tentang kitab dan susunannya. Sekarang apa yang perlu kita ketahui tentang Habakuk? Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, Alkitab tidak memberi info banyak mengenai Habakuk. Jadi Habakuk hanya disebut 2 kali ya di kitab Habakuk ini, begitu ya. Arti namanya itu adalah memeluk atau merangkul. Ada yang mengatakan arti namanya itu pelukan kasih, begitu. Nah, selain seorang nabi, kemungkinan Habakuk itu adalah seorang pemimpin biduan dari suku Lewi dan pemusik di Yerusalem. Ini kemungkinan ya, karena sekali lagi tidak ada kejelasan. Kemudian ia adalah nabi dari Yehuda yang hidup beberapa dekade terakhir kerajaan Israel Selatan sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Nah, kemungkinan besar ia hidup sejaman dengan Nabi Yeremia pada masa pemerintahan Yoyakim. Yoyakim ini anak dari Raja Yosia, dan Yoyakim ini adalah raja yang jahat yang memimpin bangsanya kepada kehancuran. Kita bisa melihat nanti dalam 2 Raja-Raja pasal 23 dan 24 ya. Nah, Ibu Bapak, masa pelayanan Nabi Habakuk itu masa yang tidak mudah. Kejahatan, kekerasan, ketidakadilan merajalela di kerajaan Israel Selatan dan hukum tidak punya kekuatan. Percuma ada hukum tapi nggak dilaksanakan begitu ya. Nah, jadi ini adalah masa-masa yang sangat genting. Keadilan tidak berjalan sebagaimana mestinya, penyembahan berhala tetap terus berlangsung, manusia menindas satu dengan yang lain, dan ini yang dirasakan oleh Habakuk. Tuhan seolah-olah diam begitu ya, melihat semuanya itu. Nah, sesuai dengan arti namanya, yaitu Habakuk adalah seorang yang memeluk. Nah, di sini dia mencoba untuk memeluk, merangkul Allah begitu ya. Dia mencoba untuk menjalin satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Bahkan ini dia berseru. Kalau boleh dikatakan juga ada debatnya di situ begitu ya. Karena dia ingin mendapatkan jawaban Allah atas segala pertanyaan-pertanyaan yang ngendap di hatinya itu loh. Ada seruan, ada teriakan, ada pengaduan yang ingin sampaikan. Dia melihat kondisi masyarakat yang penuh dengan kejahatan, kekerasan, ketidakadilan pada masa itu membuat dirinya akhirnya mau nggak mau berseru kepada Tuhan. Dia tidak cari yang lain. Dia hanya mencari Tuhan, memohon jawaban daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan jawaban, justru Habakuk jadi gelisah gitu ya. Oleh karena Tuhan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Kalau bisa kan, maksudnya kalau ada orang yang berbuat jahat ya dia sendiri begitu ya, yang dihukum begitu, menanggung akibatnya. Tetapi di sini dikatakan Tuhan justru mengutus bangsa Kasdim atau yang dikenal sebagai orang Babel begitu ya, untuk menghukum Yehuda. Nah, bangsa Kasdim adalah sebutan untuk sebuah suku bangsa di Babel Selatan yang kemudian ia mampu menguasai seluruh wilayah Babel, sehingga bangsa Kasdim ini kemudian dianggap sebagai mewakili seluruh bangsa Babel. Bangsa Kasdim ini dikatakan ganas, pandai berperang, sehingga wilayah kekuasaan mereka terus berkembang sampai akhirnya mereka berhasil mengalahkan kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu kerajaan yang luar biasa gitu ya, yang gak kalah hebatnya.
Kerajaan yang berkuasa sebelum berkembangnya kerajaan Babel sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Nah, kegelisahan Nabi Habakuk ini disebabkan karena dia tahu betul bangsa Kasdim itu jauh lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Mereka bukan saja jahat tapi juga kejam. Ada yang mengatakan lebih sadis. Menurut hasil temuan arkeologis, tawanan perang mereka dibawa dengan tali. Nah, talinya itu ujung dikasih kail. Kailnya ini dituncepin ke hidung atau di bibir bawah untuk ditarik begitu ya. Jadi kita bisa bayangkan seperti itu. Ini hanya sebagian kecil dari keberingasan mereka. Nabi Habakuk sulit untuk mengerti bagaimana Allah dapat menghukum Yehuda, umat kesayangannya gitu ya, dengan memanfaatkan bangsa Kasdim yang jauh lebih jahat daripada bangsa Yehuda sendiri. Kalau kita lihat di dalam ayat 13 begitu kan dikatakan orang fasik. Nah, di sini menunjuk orang fasik ini kepada bangsa Kasdim, sedangkan orang yang lebih benar menunjuk kepada bangsa Yehuda. Jadi dalam pandangan Habakuk, bangsa Babel itu justru lebih parah daripada bangsa Israel. Kalau lebih parah ya harusnya mereka juga dihukum begitu ya. Tapi kok malah dipakai oleh Tuhan menghukum bangsa Israel. Mereka lebih jahat, mereka lebih kejam, mereka mengagungkan kekuatan militer mereka. Katanya nih, mereka memperlakukan manusia seperti binatang, memperlakukannya seperti ikan dalam jaring. Mereka menghabisi suku-suku bangsa guna membangun kerajaan mereka sendiri. Jadi sekali lagi Habakuk cukup sulit untuk mengerti akan pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan sudah bilang, kamu gak akan ngerti nih kalau aku ceritakan. Tadi disampaikan ya. Kemudian Allah merespon bahwa suatu saat kerajaan Babel juga akan dihancurkan. Tetap keadilan Allah itu dinyatakan gitu di dalam pasal yang kedua. Nah, di dalam pasal yang kedua ini Tuhan membukakan kepada Habakuk, ayo sebagai orang gitu ya yang percaya bagaimana melihat keadaan dunia dan bagaimana seharusnya orang percaya bersikap. Di pasal 2 ayat 4 inilah terdapat satu kalimat yang merupakan inti ajaran iman Kristen. Bentar, kecepatan berarti. Oke. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Jadi tanggapan Tuhan terhadap seruan Nabi Habakuk pada dasarnya adalah memanggilnya untuk tunggu. Tunggu waktu yang tepat. Tuhan akan menegakkan keadilan yang sempurna. Sehingga keluhan Habakuk itu akan ditangani dengan cara dan waktu Tuhan. Allah punya rencana yang sempurna. Dan pada waktu yang tepat dia akan melaksanakannya. Nah, percakapan dengan Allah pada pasal 1 dan 2 yang menyatakan pergumulan daripada Habakuk yang begitu berat. Akan tetapi kita lihat di pasal yang ketiga bagaimana di situ Habakuk kemudian menyatakan sukacita, kemenangan di dalam Tuhan yang membuat ia mampu menyatakan imannya meskipun kehidupannya tetap tidak enak dan tidak sesuai harapan atau bahkan tidak berubah pada waktu itu. Nah, setelah menjalani pergumulan iman yang berat bersama dengan Tuhan, Habakuk sampai pada kesimpulan bahwa satu-satunya hal yang benar-benar kita perlukan untuk terus maju meskipun ketidakadilan tidak berhenti, bahkan jika kita harus kehilangan segalanya, adalah Tuhan sendiri. Kita nanti lihat ya, kita lihat bersama-sama. Nah ini, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara, saya lihat ini, tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu dalam kandang, aku akan bersukacita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membuat aku mampu berjalan di tempat tinggi. Jadi di sini Habakuk menyadari sumber kehidupan, sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber kegembiraannya yang sebenarnya bukanlah pada kehidupan yang nyaman,
tanpa keadilan dan juga tanpa penderitaan, bukan pula hasil panen atau ternak yang berlimpah, melainkan Tuhan sendiri. Di dalam Tuhanlah dia bisa melewati semuanya. Di dalam Tuhanlah dia bisa berbahagia, bergembira. Di dalam Tuhanlah dia bisa mengalami kemenangan iman. Nah, Ibu Bapak, apa yang bisa kita pelajari dari kitab Habakuk? Atau tokoh Habakuk ini setidaknya ada 4 ya yang saya sampaikan. Yang pertama, bicarakan semua dengan Tuhan. Bicarakan semua dengan Tuhan. Kejahatan, penderitaan, ketidakadilan merupakan bagian yang tidak terelakkan dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Dan sewaktu-waktu kita pun dapat diterpanya begitu ya. Kita yang dekat sama Tuhan pun juga tidak imun dengan semuanya itu. Dan semua yang terjadi juga dapat menimbulkan kebingungan, pertanyaan-pertanyaan, bahkan mungkin rasa sakit hati. Kenapa sih kok Tuhan tega begitu ya, membuat kita mengalami semuanya. Bisa jadi ada kepahitan dan kemudian marah. Nah, jangan biarkan hal tersebut berlarut-larut begitu ya, mengendap di dalam diri kita sehingga nanti menimbulkan kemarahan yang mendalam. Tapi kita belajar sebagaimana Habakuk. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Tanpa rasa takut untuk jujur, untuk menyampaikan kepada Tuhan, Tuhan aku gak ngerti kenapa, aku masih belum bisa terima, kenapa begitu ya. Jadi di hadapan Tuhan kita dapat jujur tentang apa saja yang kita pikirkan, yang kita rasakan. Dan itu justru cara paling sehat untuk menangani pikiran dan perasaan tersebut. Kadang kita berpikir, aku cerita aja sama orang lain. Ibu Bapak, orang lain belum tentu ngerti. Orang lain juga belum tentu menerima perkataan kita dengan baik. Orang lain juga belum tentu memberikan solusi dengan baik begitu ya. Tetapi di sini kita melihat seorang Habakuk ketika dia mengalami berbagai pergumulan-pergumulan dan itu menjadi pemikiran, menjadi kesesakan di dalam dirinya. Yang pertama dicari Tuhan. Dia sampaikan segala unek-uneknya, pengaduannya, dia berseru kepada Tuhan. Seorang pernah berkata demikian, Tuhan itu sudah tahu Anda memikirkan hal itu. Jadi mengapa tidak membicarakan saja dengan Tuhan? Benar ya? Tuhan itu sudah tahu, ya, tapi Tuhan pengen kita ngobrol begitu ya sama dia. Sampaikan apa yang menjadi kegundahan, kegelisahan, pertanyaan, dan juga apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Nah, kejujuran kepada Tuhan tentang keadaan kita itu dapat memperdalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini jadi langkah awal yang penting bagi kita untuk tetap berdiri teguh dalam menghadapi kebingungan atau penderitaan. Nah, kita bisa sampaikan di dalam doa gitu ya, doa dan juga pembacaan firman untuk mengerti apa yang Tuhan mau. Oke, kemudian yang kedua, berharap dengan hati tunduk kepada Tuhan. Habakuk 2 ayat 1 berkata, aku akan berdiri di tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Ibu Bapak, menunggu itu satu kegiatan yang kita tidak suka. Ya, kalau kita maunya cepat ya, segera. Nah, tetapi sekali lagi di sini kita diingatkan untuk menunggu. Sebagaimana Habakuk begitu, menunggu jawaban. Itu satu hal yang tidak enak, tetapi dia harus lalui. Ada kecemasan, khawatir, tidak sabar, tidak yakin. Berbagai hal bisa ada berkecamuk di dalam hati kita ketika menunggu. Nah, tetapi di sini kita melihat bagaimana Habakuk menantikan jawaban Tuhan atas pertanyaan-pertanyaannya. Dan Habakuk menggambarkan penantiannya itu seperti seorang yang sedang menunggu kedatangan gitu ya. Dia membayangkan dirinya itu seperti seorang yang berdiri berjaga-jaga di tempat pengintaian dengan leher tegak, berusaha melihat ke kejauhan. Apa kira-kira jawaban yang akan diberikan atau datang dari Tuhan. Nah, saat-saat menanti jawaban Tuhan itu dapat membuat kita atau saat kita bisa bimbang ya, karena tidak datang-datang jawabannya. Mudah sekali kemudian keraguan menyusup dalam hati kita. Seringkali kita bahkan tidak yakin jawaban Tuhan itu akan datang dan kemudian kita memilih untuk mulai mengandalkan diri sendiri. Nah, tetapi di sini tidak. Habakuk dengan penuh keyakinan sabar
menantikan jawaban Tuhan. Bukankah ini sikap hati yang patut untuk kita contoh? Habakuk sabar karena dia percaya kepada Tuhan. Hatinya tunduk akan kapan dan seperti apa jawaban yang akan datang. Meskipun jawabannya belum tentu seperti yang ia harapkan. Dia tahu bahwa apapun jawaban Tuhan pastilah yang terbaik. Ada kutipan terkenal yang bagus untuk direnungkan demikian. Kesabaran bukanlah kemampuan untuk menunggu, tetapi kemampuan untuk menunggu dengan sikap yang baik. Bukan cuma sekedar nunggu, tapi menunggu dengan sikap yang baik. Nah, mari kita belajar untuk berharap seperti Habakuk. Dan kita akan melihat betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan mengasihi kita. Itu yang kedua Bapak Ibu. Yang ketiga, silahkan Saudari Kingking baca. Ya, percaya bahwa Tuhan memegang kendali. Habakuk 2 ayat 3-4 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi dengan segera menuju kesudahannya dan bukan tipuan. Meskipun lambat, nantikanlah itu, sebab hal itu pasti akan datang dan tidak akan tertunda. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang benar akan hidup oleh percayanya. Jika kita baca lebih lanjut, Tuhan berfirman bahwa orang Babel akan menyerang Israel. Jadi ini kejadiannya belum terjadi ya. Tapi pasti akan terjadi. Nah, tapi setelah itu dikatakan Tuhan sendiri yang akan menghancurkan Babel atau memberikan hukuman kepada mereka oleh karena kejahatannya. Jadi sekalipun Tuhan pakai Babel untuk menghukum orang-orang Yehuda, bukan berarti terus mereka lepas. Dibebaskan gitu loh dari kejahatannya, enggak. Jadi bangsa Babel pun juga akan menerima hukuman atau pembalasan yang daripada Tuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan itu memegang kendali akan kejadian-kejadian yang ada di dunia. Dan di sini kita melihat bagaimana Habakuk terus percaya meskipun Tuhan memintanya untuk tunggu. Percaya aja, tunggu, begitu ya. Jadi tugasmu itu cuman tunggu, percaya. Yang lainnya aku akan kerjakan, begitu. Bagaimana dengan kita? Saat Tuhan belum memberikan jawaban bagi pertanyaan kita, mari kita belajar untuk terus berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Saat kita percaya bahwa Tuhanlah yang memegang kendali atas seluruh dunia, maka kita akan mantap berharap kepadanya. Kalau kita tahu Tuhan yang mengendalikan semuanya, apalagi sih yang perlu kita bingungkan? Apalagi yang perlu kita khawatirkan dan cemaskan ketika kita tahu semuanya Tuhan pegang kok kendalinya. Tuhan sudah atur. Maksudnya Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tuhan memegang kendali akan semuanya. Oke. Eva bukan Eva. Eva ayat yang keempat. Ya, teruslah mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Hati yang tunduk dan percaya bahwa Tuhan memegang kendali akan bermuara kepada sikap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Sebuah sikap yang mudah untuk dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Andalin Tuhan, nah seringkali kita gegah untuk melakukannya sendiri dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi sikap hati inilah yang dipilih oleh Nabi Habakuk. Jadi dia katakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi Habakuk siap untuk mengandalkan Tuhan dalam situasi yang terburuk sekalipun. Nah, bagaimana dengan kita? Saat masalah datang, melanda, menerpa kita, terkadang harus kita akui hati kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Pertanyaan bahkan tidak terima begitu ya. Kenapa harus kita yang mengalami? Kita lebih fokus memikirkan berbagai cara untuk keluar dari situasi sulit. Bahkan tidak jarang kita menganggap Tuhan hanya seperti jaring pengaman kita saja. Tetapi tidak demikian dengan Habakuk. Dia sudah mengantisipasi masa-masa sulit yang akan datang
dan dia sudah mengambil keputusan, aku akan serahkan hidupku kepada Tuhan. Aku tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tadi ya, semuanya itu tidak menjanjikan, ya, pohon ara nggak ada bunganya, pohon anggur nggak ada buahnya, pohon zaitun gagal panen begitu ya. Tetapi aku akan tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Dan tidak hanya itu, Habakuk juga menantikan Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Jadi sekali lagi Tuhan adalah kekuatannya. Jadi mari kita belajar sebagaimana Habakuk andalkan Tuhan terlebih dalam masa-masa sulit kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, penderitaan sekali lagi merupakan bagian yang tidak terelakkan dari kita anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca Roma 8 ayat 36 sampai 39. Ya, di situ Rasul Paulus menegaskan bahwa kita tidak luput dari penderitaan, namun ada jaminan yang diberikan bagi setiap orang percaya. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah dalam Kristus Yesus. Apapun yang mungkin terjadi, kita dapat mengetahui bahwa kita itu orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, dijaga sedemikian rupa oleh Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan menjadi kekuatan kita. Dalam Tuhan kita akan menjadi kuat, dalam Tuhan kita akan menang, karena Dia adalah penyelamat kita. Jadi tugas kita adalah sebagai orang benar, percaya. Percaya. Ada yang menerjemahkan di dalam Alkitab itu setia. Jadi orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Namanya setia, apapun yang terjadi akan tetap setia begitu ya. Akan tetap percaya, akan tetap beriman kepada Tuhan sampai akhir. Saya mengajak Ibu Bapak kita baca yuk Roma 8 ayat 36 sampai 39. Yang bawa Alkitab TB2 kayaknya Om Haryanto ya. Om Haryanto baca ya, minta tolong baca ya Om. Roma 8. Seperti tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, dan akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, terima kasih. Nah, biarlah firman Tuhan ini juga boleh menguatkan setiap kita begitu ya. Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Tetapi gitu ya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi selamat untuk menjalani hidup sebagai orang benar yang hidup oleh karena percayanya, imannya kepada Tuhan. Sekalipun situasi dan kondisi tidak bersahabat dengan kita. Saya mengajak Ibu Bapak menyanyikan satu lagu, Hatiku Percaya ya, sebagai satu tekad, satu komitmen kita untuk ya Tuhan aku mau percaya. Bisa ditampilkan teksnya? Kita akan baca dulu ya kata-katanya supaya lebih meresap. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya nggak tahu kenapa 3 kali, tapi biasanya gitu ya, iklan juga 3 kali ya. Biar apa? Biar ingat, tertanam gitu ya. Oke, baik, kita akan pujikan lagu ini bersama-sama.
kehidupan